Forum Merdeka Barat 9, Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Fakta bicara dari Lingkar Pertama. Fakta bicara dari Lingkar Pertama. Selamat siang, selamat datang di Fokus Group Discussion Forum Merdeka Barat 9 Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Acara yang menghadirkan narasumber terpercaya dan mengulas berbagai isu yang hangat dibahas di media. Saya Roni Satria yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sedikit pengantar terkait dengan diskusi kita pada siang hari ini. Ketidakpastian kondisi ekonomi global dan faktor konflik geopolitik berpengaruh terhadap realisasi subsidi energi di Indonesia. Pasalnya, hampir semua sumber energi, yakni BBM atau bahan bakar minyak dan LPG, liquefied petroleum gas, yang peruntukannya buat transportasi, rumah tangga, dan pembangkit listrik, sejatinya adalah komoditas impor. Sementara APBN tahun anggaran 2024 ditetapkan pada kisaran harga 82 US dollar per barel dan target lifting minyak sebesar 635.000 barel per hari. Subsidi energi ditaksir akan membengkak bila kenaikan harga minyak menyentuh angka 100 US dollar per barel. Lantas bagaimana respon pemerintah dan seperti apa evaluasi anggaran subsidi energi yang dipastikan tidak akan menaikkan harga BBM dan LPG serta tarif dasar listrik hingga Juni 2024. Fokus Group Discussion kali ini akan membahas tentang masa depan subsidi energi Indonesia dan diharapkan diskusi ini dapat melahirkan pokok-pokok pikiran dan pemahaman tentang isu tersebut serta memberikan informasi dan data secara akurat dan tepat untuk meningkatkan kerja redaksi dalam pemberitaan. Selanjutnya, izinkan saya langsung saja untuk memperkenalkan narasumber kita pada diskusi kali ini, the one and only, yaitu Bapak Dadan Kusdiana selaku Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas Roni. Selamat siang semuanya. Ya, dan izin saya informasikan bahwa sejatinya ada dua narasumber, dari salah satunya adalah Kemenko Perekonomian, tetapi hari ini berhalangan untuk hadir. Dan tentunya nanti kita akan bisa lebih mendalami kepada Pak Dadan Kusdiana terkait bagaimana masa depan subsidi energi ini dan juga tentunya dengan diskusi dari rekan-rekan media. Saya ingin ucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber dan juga rekan-rekan media yang sudah masuk ke Zoom pada siang hari ini, dan kita langsung saja memulai media briefing dengan diawali dari pemaparan oleh Bapak Dadan Kusdiana selaku Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM. Waktu dan tempat saya persilakan, mungkin saya batasi mungkin setidaknya di 20 menit dulu kita lihat ya Pak ya. Perkembangannya nanti mungkin kita akan buka dengan Q&A setelahnya. Silakan Pak Dadan. Terima kasih Mas Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas undangannya. Tadinya kan memang kita akan berpasangannya dengan Kemenko Perekonomian, karena kita kan sama-sama paham kalau urusan BBM, urusan energi, termasuk listrik, LPG, BBM, itu memang kalau dari sisi tugas dan fungsi kami kan memastikan supaya itu tersedia. Ketersediaannya itu harus bisa terjamin. Tapi begitu masuk ke wilayah-wilayah nanti ada gitu ya, subsidi, ini tidak hanya kami sendirian, Mas Roni. Ini kan melibatkan sektor atau kementerian lain yang dikoordinasikan itu dengan Kemenko Perekonomian. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih komprehensif ya. Itu ini cukup luas. Tidak susah sih kalau menghitung sebetulnya harga berapa bulan menghitung BBM, LPG, kita hitung semua, listrik juga tahu gitu. Tapi bahwa harga ke masyarakatnya harus berapa itu kan pertimbangannya panjang, lengkap, pasti didukung dengan data-data dan juga analisa-analisa, tidak hanya secara individu nanti daya mampu, tapi juga secara nasional supaya kita ini tidak kehilangan daya saing secara nasional. Karena Presiden kan sering menyampaikan bahwa kita ini ingin menjadi negara maju, kita harus kuat dari sisi infrastruktur,
kita harus kuat dari sisi industri, dan ini memerlukan ketersediaan energi yang dengan harga yang cocok, yang pas, bahwa kita tetap ingin maju dan bersaing dengan minimal dengan negara-negara tetangga kita. Itu sebagai pembuka, Mas Roni. Saya tidak punya paparan, jadi nanti dalam tahapan berikutnya kita bisa saling diskusi dulu seperti apa nanti isu-isu awal gitu ya. Tapi yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa betul sekarang pemerintah memantau secara ketat gitu. Dalam arti bukan dari sisi supply, bukan dari sisi apa yang disediakan ke masyarakat. Kita memantau situasi geopolitik yang sekarang terjadi. Sebetulnya kita udah lakukan terus, tapi perhatian kita semakin tinggi sekarang sejak meningkatnya situasi di Timur Tengah. Sebetulnya dari awal pun waktu terjadi perang yang Ukraina dan Rusia, ini pun terjadi hal-hal yang mempengaruhi dari sisi perencanaan kita untuk penyediaan khususnya energi kepada masyarakat. Dan kita sudah lewati hal tersebut. Sekarang kita ada tambahan untuk yang di Timur Tengah, kita terus lihat, kita banyak diskusi, kita punya simulasi, kita analisa, antisipasi hal-hal yang jelek, yang terjelek pun kita analisa bagaimana pengaruhnya terhadap harga, bagaimana kira-kira dampak dari kurs sekarang yang terus juga dalam posisi yang melemah terhadap rupiah, gitu ya, rupiahnya melemah. Ini pun menjadi pantauan kami sebagai gambaran umum, Mas Roni. Ini di awal nih supaya bahwa kita ini siap, kita ini ada, kita ini secara energi ini tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari sisi supply ya, sisi supply. Kita biasanya menyebut dengan ketahanan stok BBM nasional. Ini kami secara khusus menggunakan data yang Pertamina karena ini yang secara nasional memang melakukan supply. Ada juga sebetulnya badan usaha yang lain, tapi biasanya kita menggunakan data yang Pertamina. Kan kami juga baru selesai ini dari siaga ini Idul Fitri ya. Idul Fitri ada Satgas di kami yang terus kita pantau. Per sekarang ini kalau ketahanan stok BBM misalkan untuk bensin ini di angka 19,2 hari. Kemudian untuk solar bervariasi karena jenisnya juga banyak, di angka 20 sampai 50 hari. Kemudian untuk Aftur ini lebih bagus, 36 hari, dan kerosin ini 27 hari. Nah, tapi Mas ini kan tanya nanti, ini dari mana datangnya? Kalau 19 hari dari dalam negeri, kita bisa jauh lebih tenang artinya, karena ini ada di dalam semua kan. Nah untuk bensin ini, produk impornya ini 37%. Kalau untuk solar, alhamdulillah kita ini dengan program-program peningkatan produksi di dalam negeri, ini sekarang hanya 15% kalau gas oil ini berasal dari impor. Ini juga yang salah satu dari keberhasilan dari pemanfaatan biodiesel ya. Karena 35% dari solar yang ada di kita itu kan komponennya sudah berasal dari biodiesel yang berasal dari sawit. Kemudian untuk Aftur malah ini juga sama. Impornya itu hanya 2%. Hanya 2%. Kemudian untuk LPG yang terus memang kita tergantung sama impor. Sekarang ini angkanya 79% dari LPG yang dikonsumsi di dalam negeri, yang jumlahnya itu sekitar 8,9 juta ton di tahun 2023, itu impor. Jadi 21% ini produksi dari dalam negeri. Nanti kalau kilangnya sudah semakin besar, gitu, ada beberapa komposisi dari produksi kita ini yang juga bisa menjadi LPG. Kemudian dari sisi konsumsi, ini saya sampaikan angkanya tahun 2023, ini angka yang sudah stabil ya, sudah stabil.
kalau angka tahunan itu kan sudah mengamsok gitu ya, mengakomodasi gejolak-gejolak yang terjadi, baik itu kalau musim hari raya, baik itu tahun baru, atau itu misalkan musim liburan, kan, atau perubahan dari iklim, kan. Jadi kalau disampaikan data rata-rata nasional untuk 1 tahun, saya kira ini sudah menggambarkan. Untuk produksi crude minyak bumi ya di tahun 2023 itu rata-ratanya kan 606.000 barel per hari. Kemudian untuk bensin ini rata-ratanya 620.000 barel per hari. Kemudian untuk solar 634.000. Jadi itu gambaran secara umum untuk dari sisi konsumsi. Konsumsinya seperti itu. Kalau yang crude ini adalah produksi. Kemudian kaitannya dengan yang geopolitik, kami di sini melakukan berbagai macam simulasi, analisa sensitivitas. Kalau dolar naik 100 itu berapa pengaruhnya? Kalau dolar turun 100 misalkan berapa? Atau kalau harga crude, kan ini harga minyak bumi ya, ini menjadi salah satu aspek yang sangat penting nanti ke tingkat masyarakat berapa harganya. Jadi ada hal yang kami terus pantau untuk hal tersebut. Nanti pada saatnya saya bisa sampaikan angkanya itu berapa tuh. Kalau dolar misalkan seperti sekarang menjadi 16.000 berapa sekarang, 16.200 gitu ya, 16.300. Itu dengan harga ICP misalkan seperti yang di dalam APBN 82 US dollar per barel, itu berapa nanti kenaikan dari sisi kompensasi ya, termasuk juga dari sisi subsidinya nanti kalau untuk yang LPG gitu. Secara umum kami masih menggunakan angka-angka yang ada di dalam APBN 2024 misalnya ini. Jadi kalau untuk volume minyak solar JDT ini berada di volume 19 juta KL. Kemudian kalau untuk minyak tanah di 2024 ini 580.000 KL. Ya. Kemudian untuk kuota bensin JBKP ini 31,7 juta KL. Sedangkan untuk kuota LPG untuk yang 3 kg, jadi untuk yang ini terbatas untuk yang disubsidi, tapi ini pun yang terbanyak sebetulnya. Ini angkanya 8,03 juta ton untuk 2024. Ya. Itu dari sisi kuota, karena kalau subsidi kan ada kuotanya ya, Mas Roni. Ini kan subsidi itu kan di dalamnya ada uang negara, uang masyarakat sebetulnya yang dikelola oleh pemerintah. Di situ kan kita harus atur. Kita sudah hitung di 2023 untuk perencanaan 2024 ini. Kita potret berapa sih pertumbuhan ekonomi gitu ya, berapa konsumsi di 2023, historical datanya kita lihat, dan kita juga memasukkan unsur-unsur bahwa kita ini kan berkembang baik dari sisi ekonomi. Jadi tambahannya memang selalu kita hitung di situ. Jadi dari sisi volume kita terus kelola dan kami meyakini bahwa ini angka-angka yang masih sesuai dengan apa yang terjadi sekarang. Saya kira itu dulu ya sebagai pembuka ya Mas Roni. Jadi saya siap untuk berdiskusi baik dengan Mas Roni maupun dengan yang lain. Kita tadi kan di pembukaan sangat baik. Semoga ada pemikiran-pemikiran terobosan baru seperti apa untuk memastikan bahwa energinya tetap terjamin dan kita juga bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat dan juga tetap mendorong perekonomian secara umum. Itu. Baik, Pak Dadan, terima kasih atas pemaparannya dan sebelum kita membuka sesi tanya jawab, sebenarnya sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari kolom chat atau mungkin juga nanti saya persilakan juga kepada
rekan-rekan media yang ingin bertanya untuk raise hand, untuk bisa langsung bertanya kepada Pak Dadan. Tapi sebelumnya Pak Dadan, saya ingin menanyakan tadi Bapak menyebutkan bahwa sudah ada dilakukan simulasi, analisis terkait dengan kondisi geopolitik yang juga saat ini berlangsung ya, apalagi sudah dari sejak 2022 di mana Ukraina dan Rusia kemudian dilanjut dengan kondisi Iran dan Israel ini. Kalkulasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan potensi pengurangan subsidi. Apakah ini ada potensi tersebut, Pak? Sebab kalau dilihat kita kurang populer kebijakan-kebijakan terkait dengan kalau pengurangan subsidi ini, sehingga mempertahankan hingga sampai Juni 2024 ini konsekuensinya apa terhadap postur APBN kita? Ya, saya kira dua-duanya juga populer ya. Kita mempertahankan subsidi juga bagus, kita mengurangi subsidi pun baik, gitu ya. Saya kira dua-duanya itu tidak ada yang bahwa ini jelek, bahwa ini bagus. Menurut saya dua-duanya itu suatu pilihan dan kita melakukan dua-duanya sebetulnya. Bagaimana kita memastikan, bukan untuk mengurangi subsidi, bagaimana kita memastikan bahwa subsidi itu tepat sasaran. At the end, terhadap jumlah subsidinya ini kan berkurang. Jadi kita pastikan hal tersebut. Tapi juga kami berkepentingan di pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat yang belum mampu, gitu ya, dan kita tidak ingin mempertahankan masyarakat yang belum mampunya. Gitu. Nah, jangan sampai dibalik nih. Kalau gitu pemerintah mempertahankan masyarakat itu supaya tidak mampu, bukan. Gitu. Kita ingin memberikan pengelompokan untuk yang belum mampu, ya pemerintah udah kewajiban karena harus menyediakan energi yang cukup, yang terjangkau, ya kita berikan subsidi. Dan ini terjadi tidak hanya di Indonesia, ini di tempat lain pun demikian, gitu ya. Nah, kombinasi seperti itulah yang sedang dilakukan. Sampai kapan? Ini saya lihat di chat juga ada kan dari siapa itu, dari Pak Yul Amrozi. Ini nanya tentang LPG. Sampai kapan kita ini mampu? Gitu, ya. Memang kan tidak bisa dijawab dengan kalau kapan, memang jawabannya kan harus waktu. Tapi saya kan tidak bisa jawab. Kapannya itu tidak bisa jawab. Ini kesepakatan bersama secara nasional. Ya. Kalau untuk yang isu-isu yang demikian sensitif dan mempengaruhi kepentingan masyarakat secara meluas. Yang kami lakukan adalah melakukan simulasi seperti Mas Roni itu. Jadi kalau harganya sekian, kemudian kemampuan pemerintahnya sekian, berarti kan ini kita kan APBN itu kan terbatas. Kalau kita diambil di sini, kemudian alokasinya awalnya misalkan awalnya 100, kemudian menjadi 200. Nah, 100-nya ini dari mana? 100-nya itu apa ngambil dari yang sudah ada sekarang atau misalkan menciptakan dari sisi tingkat utang dari pemerintah. Itu kan juga satu opsi. Nah, per sekarang saya ingin sampaikan misalkan, ini supaya memberikan pemahaman dulu secara umum ya, karena subsidi naik itu kan gambaran dari harga. Saya akan bacakan, ini kan sesuai dengan apa yang diminta oleh Mas Roni juga. Dalam kurun waktu dari Januari 2021 sampai April 2024, ya, harga minyak berfluktuasi mulai dari titik rendahnya itu 53,1 US dollar per barel, itu di Januari 2021, sampai dengan 117,6 US per barel di bulan Juni 2022. Naik. Ini bisa kita kaitkan dengan konflik yang Rusia-Ukraina. Setelah itu bergerak turun sampai menyentuh ke angka 69. Jadi pasca di Juni itu pernah tuh angkanya di angka 69 itu di bulan Juni tahun 2023. Itu perang Ukraina kan belum selesai sampai sekarang. Kalau saya melihat masih ada tuh berita-berita bahwa mereka masih berperang. Tapi angkanya kan begitu. Ada aspek-aspek psikologis, tapi saya tidak ingin bawa bahwa oh iya ini aspeknya psikologis, enggak. Tapi ada juga unsur-unsur real bahwa misalkan dari sisi produksi terganggu. Kan ini juga ada nih. Tidak hanya kalau trader memang nanti memanfaatkannya kan aspek-aspek psikologis saja sesaat dia mengambil untung segala macam. Kemudian rencana produksi dari anggota OPEC adalah sebagai berikut. Produksi minyak mentah OPEC plus
dari 22 negara anggotanya naik 90.000 barel per hari menjadi 41,58 juta barel per hari di bulan Februari. Jadi hampir 42 juta barel ini datangnya dari OPEC ya, OPEC Plus. Ini kira-kira ya berapa persen ya? Kira-kira sama lah jumlahnya. Kalau 42 juta ya kira-kira 42%-nya. 42%-nya itu berasal dari OPEC, sehingga pengaruh dari OPEC pun tidak 100% mengontrol ya untuk sisi supply termasuk juga sisi harga. Tapi ini sangat berpengaruh. Ini ada satu publikasi ya yang saya baca di minggu ini, publikasi internasional. Mereka membuat statistik. Berapa sih kira-kira harga crude ini kalau supply-nya terganggu? Tadi pun saya sampaikan di awal, misalkan di kurun waktu tersebut 2021. Ada statistik yang menyebutkan kalau supply itu terganggu 2 juta barel per hari, ya, kalau itu terganggu 2 juta, misalkan berkurang 2 juta dari keperluan yang sekarang sekitar 102, itu statistiknya menyebutkan angkanya itu akan berada di 93 sampai 100. Kalau terganggu 2 juta. Kalau terganggunya itu 3 sampai 5 juta barel, nah ini naik dari 100 kan menjadi antara 100 sampai 120. Ini kembali ini statistik ya, statistik jadi angkanya empiris. Kemudian kalau terganggunya itu lebih dari itu, misalnya 6 juta sampai 8 juta, ini bisa angkanya di angka 140-an. Nanti teman-teman bisa melihat, sebetulnya konflik yang ada di Timur Tengah ini potensi gangguannya itu berada di angka berapa juta. Nanti simulasi itu juga penting untuk dilakukan, baik terutama di pemerintah nanti. Kalau misalkan Selat Hormuznya terganggu, berapa juta kaya yang tidak bisa dibawa ke wilayah yang lain. Nah, berdasarkan statistik perubahannya seperti itu. Itu Pak Mas Roni yang ingin saya sampaikan. Betul bahwa kami punya analisa sensitivitas dari subsidi, kompensasi, baik itu untuk BBM dan LPG. Tadi kan saya sampaikan kalau angka 82 basis APBN. Itu kalau dengan kurs 15.000, perhitungan kami itu di 244 triliun. Tapi kalau kursnya berubah menjadi 16.200, itu angkanya bergeser menjadi 278 triliun. Jadi naik sekitar 34 triliun. Kalau kursnya berubah dari 15.000 ke 16.200. Terus bagaimana kalau kursnya tetap di 15.000? Jadi sekarang kan bukan 15.000 ya. Kalau 15.000 kursnya, ICP kita 82 naik misalkan menjadi 100, ini total subsidi kompensasinya itu menjadi 326 triliun. Jadi dua-duanya ini berpengaruh terhadap besaran subsidi dan kompensasi yang memang nanti akan berasal dari APBN. Gitu Mas Roni. Ya, satu lagi tambahan pertanyaan ini dari Rizal Bisnis Indonesia, Pak Dadan. Apakah dengan fenomena harga minyak dunia yang terus menanjak, pemerintah berencana untuk mempercepat penggunaan energi alternatif lainnya? Seperti apa? Iya. Terkait harga minyak dunia, saya tidak ingin membilang bahwa sekarang harga minyak itu aman-aman saja sih, tidak ingin seperti itu sebetulnya. Tapi kan teman-teman juga melihat secara perubahan harga pasca dari serangan balasan Iran terhadap Israel itu kan di minggu kedua April ya. Kita kan sudah 2-3 mingguan ini sejak serangan balasan tersebut. Harganya memang pernah menyentuh ke hampir 90. Nah sekarang angkanya itu berada di angka, sebentar saya cek ya, karena $1 pun penting nih kalau yang sekarang ya
sekarang ini angkanya di 83,67. Kalau secara grafik memang kita ini kan naik terus ya dari bulan Maret. Dari bulan Maret itu merangkak dari angkanya sekitar 81-an di minggu kedua Maret, itu naik menyentuh ke angka 90 itu di tanggal 8 April. Kan serangannya itu kan di tanggal 13 kalau tidak salah. Dari situ angkanya memang naik turun menyentuh ke angka 85-an di minggu ketiga, kemudian naik lagi, kemudian sekarang dalam posisi sebetulnya tidak terlalu jauh dari APBN kita di 82. Nah, kalau kaitannya dengan energi alternatif, kita sebetulnya sudah meninggalkan istilah energi alternatif. Kita nggak pakai lagi nih Mas Roni energi alternatif. Karena kalau alternatif itu kan menjadi ya kalau butuh dipakai gitu ya. Nah, dorongan pemerintah ini sama terhadap yang fosil sekarang, BBM atau LPG, termasuk juga ke energi terbarukan lainnya atau ke energi fosil yang lain gitu ya. Memang kami misalkan sekarang mengkaji juga untuk pemanfaatan misalkan untuk bahan bakar nabati, pemanfaatannya kan kalau untuk biodiesel saya kira kita sudah sangat baik dari sisi realisasi ya. Sekarang udah 35% dicampur, sudah berlanjut dari sejak 2008 program ini berjalan dengan baik. Sistem pendanaan, program-programnya juga kami melihat bahwa berkelanjutan, tidak membebankan kepada masyarakat juga terhadap APBN karena ini insentif yang datang dari pungutan di ekspor dari produk CPO ya, produk sawit di situ. Tapi kami pun melihat bahwa kalau untuk bensin sekarang kan belum ada pasangannya. Kalau solar kan yang biodiesel, sebetulnya bensin ada pasangannya bioetanol. Nah, kalau negara tetangga kita, Thailand itu maju untuk bioetanolnya. Mereka menggunakan singkong kebanyakan di sana. Negara yang lain, misalkan Brazil juga sama, itu maju untuk pemanfaatan bioetanol. Memang kita juga maju untuk yang biodiesel, dan kita dengan keuntungan dari bahwa masyarakat kita ini basisnya pertanian, lahannya subur, luasannya juga masih cukup. Nah, kita sekarang sedang mendorong untuk pengembangan lahan tebu, nanti bisa menjadi 2 produk. Pertama adalah gula, yang gula pun sekarang kita masih impor. Kemudian produksi yang keduanya adalah bioetanol yang bisa dicampur dengan bensin. Yang ini pun bensinnya kan tadi saya sebutkan masih impor. Ya, jadi pemerintah punya program yang cukup besar, Perpresnya sudah keluar. Kita akan mengembangkan di wilayah Merauke di Papua, cukup besar di sana yang direncanakan oleh pemerintah untuk produksi 2 jenis produk, baik itu produk industri maupun untuk pangan ya nanti. Itu jadi kalau ditanya apakah akan mendorong, kita sudah berjalan untuk hal tersebut. Kami pun melihat misalkan kalau untuk apakah dimungkinkan nanti misalkan pemanfaatan briket batu bara kalau diperlukan. Kan secara barang ini ada nih, batu bara kan kita kaya. Teknologinya juga tidak susah. Dalam hal tertentu kan ini pun bisa kita dorong. Memang yang harus menjadi concern nanti adalah tambahan dari sisi emisinya. Ini pun kita lihat ya, sebagai bentuk pengembangan untuk mengurangi tekanan terhadap penggunaan energi BBM dan LPG. Pertanyaan berikutnya ini saya juga bisa baca ya di sini. Tapi kalau saya baca, Mas Roni nggak ada kerjaan. Ya. Ya, terima kasih. Tapi mungkin sebelum saya bacakan pertanyaan selanjutnya, saya mungkin lempar dulu ke rekan media yang ingin bertanya langsung, silakan untuk raise hand. Ada yang ingin bertanya langsung, saya persilakan. Selain untuk bisa juga melalui kolom chat. Oke, sudah ada Saudara Nur Hidayat, saya persilakan.
Ya, Nur Hidayat dari Gatra, silakan. Audionya masih di mute. Ya, Pak Duda, terima kasih atas Oke. pertanyaannya. Dari tadi kan kita mendengar jawaban dari Pak Dadan itu bahwa kebijakan subsidi ini sangat terkait dengan kebijakan-kebijakan atau kondisi dari ini sangat fluktuatif sekali begitu. Nah, untuk sejauh mana sebetulnya faktor-faktor fluktuatif ini sebenarnya berpengaruh pada kebijakan subsidi energi nasional. Jadi dalam arti kata lain bahwa apakah negara kita ini rentan sekali terhadap faktor-faktor eksternal tersebut. Menjadi parameternya apa, Pak? Jadi tadi mungkin ada alat tertentu yang digunakan oleh tim kebijakan energi di sana, bahwa faktor-faktor eksternal ini sampai berapa persen gitu berpengaruh terhadap kebijakan eksternal, kebijakan internal kita tentang subsidi. Nah, kalaupun memang itu berpengaruh besar sekali, apa tindakan kita terhadap ya ini lagi-lagi berbicara soal kemandirian ya, kemandirian energi subsidi kita, energi nasional kita. Jadi sampai sejauh mana itu? Tadi Bapak Badan memang mengatakan bahwa ini sangat berpengaruh pada banyak pihak yang harus terlibat begitu. Jadi bukan di tempat Pak Dadan aja, tapi tempat lain-lain itu juga harus terlibat itu. Nah, apakah nanti ini memerlukan semacam koordinasi? Tapi mungkin sudah ada ya, tapi saya kurang tahu itu Pak terkait dengan itu. Nah, itu yang pertama Pak, sejauh mana eksternal itu berpengaruh terhadap kita dan bagaimana kemandirian kita. Yang kedua adalah ya karena ini dialog dengan jurnalis Pak ya. Sejauh ini yang saya perhatikan itu kebijakan-kebijakan itu sebetulnya memerlukan ringkasan yang lebih jauh Pak. Ini saya ingin membahas tentang bagaimana kami wartawan itu menulis tentang subsidi energi nasional gitu, karena itu penuh dengan perhitungan-perhitungan Pak. Tadi Bapak mengatakan ada minyak dunia, soal perang dan sebagainya. Nah, jadi 50% dari data-data itu harus kami simpulkan sendiri. Nah, inilah yang membuat ya terutama internal kami sih harus agak banyak membahas dan banyak berdebat soal itu dan tergantung dari penafsiran data tersebut. Nah, ya sebagian dari teman-teman kami mengatakan bahwa ini sebetulnya bukan tugas kita gitu, karena sebagai wartawan tidak punya, maksud saya bukan tidak pintar dan sebagainya, tapi ini kan tugas dari pihak peneliti ataupun pihak mungkin ada LSM atau pihak-pihak internal pihak ketiga lah yang dapat menyimpulkan ini dan berhak untuk menafsirkan data-data tersebut. Nah, jadi saya ingin komentar dari Pak Dadan terkait dengan hal ini. Jadi bagaimana sih sebetulnya? Karena format yang kita miliki itu sebetulnya menurut saya nih kurang memenuhi. Jadi cuma print jurnalisme aja, kayak majalah, kayak tulisan dengan gaya populer, ilmiah populer maksudnya. Jadi setengah-setengah populer ilmiah karena itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau online dan sebagainya kan kebijakan yang langsung gitu, bahwa energi nasional kita turun karena ini udah gitu aja sih. Walaupun memang bisa panjang gitu. Tapi kadang-kadang kan kita tergantung format ada space iklan lah, inilah dan itu, dan tidak ada interaksinya. Kalau di print ya memang ada, masing-masing punya inilah Pak, pokoknya kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi terkait dengan itu Pak, bagaimana menurut Bapak tanggapannya saja terkait dengan itu, metode penulisan wartawan sejauh ini. Itu aja mungkin Mas Roni, terima kasih. Mas Nur Hidayat dari Gatra, terima kasih. Pak Dadan, ini menanyakan terkait dengan seberapa rentan sih sebenarnya ini faktor eksternal ini selalu dijadikan yang selalu kita dapatkan, misalkan di 2021, 2022, kemudian sekarang terjadi lagi konflik geopolitik. Seberapa rentan sebenarnya Pak?
Ya, terima kasih. Tidak terlalu gampang sih menjawab yang Pak Nur Hidayat ini ya. Tapi saya meyakini yang disampaikan Pak Nur Hidayat itu karena sudah memahami, sehingga keluar ekspresinya yang seperti itu. Sebetulnya di dalamnya beliau juga sudah paham seperti apa sih kita ini sekarang dari situasi energi itu. Nah, nanti saya akan masuk juga kepada upaya-upaya kita di Kementerian SDM secara khusus gitu ya. Bagaimana kita ingin meningkatkan produksi, bagaimana kita ingin meningkatkan lifting. Nah ini kaitannya dengan fluktuasi tadi ya Pak. Tapi sebetulnya kalau harga crude itu, harga crude-nya kan tetap aja kita itu ikutnya kan market di dunia ya. Jadi kita kan tetap saja kalau dari sisi harga itu, baik itu harga crude-nya, baik itu harga produknya. Sekarang kan zamannya sudah memang saling terkait ya. Kita juga melihat atau pasar pun dipakai di sini meskipun ini produksi sendiri gitu ya. Tapi dari sisi harga kan tetap ini harganya harga internasional. Karena memang nanti pemodal, investor kan itu juga basisnya juga internasional di situ. Tapi saya memahami dari pertanyaan tersebut dalam konteks supaya kita ini tingkat ketahanan energinya terjamin, supaya kita ini kemandirian energinya semakin meningkat, sama dari sisi itu ya. Tapi memang fluktuasi ini sudah menjadi menu kita sehari-hari, dimanapun gitu, termasuk di dalam produksinya. Kami ini punya forum pelaporan ya, kalau untuk produksi migas itu setiap hari. Jadi saya ini melaporkan ke Pak Menteri untuk yang hari ini nanti jam maghrib, jam 6, jam 7 kita sudah lapor hari ini produksi migas itu berapa, liftingnya berapa, produksinya berapa, gas yang tersalur berapa. Kita sampaikan terus setiap hari, jadi kita monitor, karena kita tidak ingin telat dalam melakukan upaya-upaya nanti perbaikan kalau ada permasalahan. Jadi kita pelajari data-data tiap hari supaya meminimalkan dari sisi fluktuasi yang tadi. Apalagi sekarang misalkan dari sisi angka kan tadi saya sampaikan di awal bahwa ketergantungan kita terhadap produk dari luar ini kan masih beberapa itu tinggi dan beberapa menurut saya sudah sangat tinggi ya. Misalnya untuk LPG yang jumlahnya 79%. Kalau untuk produk BBM, solar kan alhamdulillah nih, dari tahun ke tahun berhasil kita turunkan sehingga sekarang kan angkanya 15%. Nah, kemandiriannya naik, ketahanannya naik. Tapi kalau ditanya apakah subsidinya akan turun, nah itu nanti kombinasi dari berbagai macam hal karena kita menggunakan indikator-indikator yang sifatnya internasional juga kalau untuk kemigasan. Jadi kaitannya kalau untuk memastikan bahwa kita suplainya tetap ada, memang kita harus mendorong di dalam negeri. Tapi kalau keekonomian kan bicaranya yang lain nanti, bicara sama-sama ini juga dengan biaya yang terjadi juga di tempat yang lain. Kita harus memang mau tidak mau Pak Nur, ya kita harus dibiasakan dengan fluktuasi. Dan kita sebetulnya sudah berjalan ini terus-terusan. Beberapa hal, misalkan kalau untuk ICP, untuk harga dari crude itu kan kita pakai dolar. Kan ini satuannya kan dolar. Gitu. Dolar ini kan fluktuasi juga. Gitu. Kan terus-terusan berfluktuasi. Nilainya, kursnya tersebut. Jadi apakah kita rentan? Menurut saya kita alhamdulillah dalam setiap periode ya kan kita bisa gambarkan. Dan kita juga melewati dengan baik pada saat periode perang awal-awal dari Ukraina dengan Rusia, yang di situ juga ngehit ke kita. Kita berhasil lewati. Kita juga berhasil melewati masa-masa berat pada masa COVID gitu. Kemudian setelah COVID begitu kan setelah COVID itu kan demand naik dengan cepat. Ini pun fluktuasi. Ini fluktuasi yang kita harus
memastikan suplainya ada dengan cara yang tepat kepada masyarakat, kita lewat untuk hal tersebut. Nah, yang sekarang itu ini nyambung ke pertanyaan kedua juga, seberapa besar nanti faktor eksternal tersebut, gitu ya. Nah, dalam beberapa hal ini kan sebetulnya narasi awalnya ya. Data itu data narasi, data kejadian yang kemudian kita terjemahkan secara empiris ini menjadi data yang ada angkanya. Makanya tadi saya sampaikan supaya tidak bingung nih di media ini. Kira-kira naiknya akan berapa sih gitu ya. Kita sama nih. Saya yakin kita tidak bisa mengkuantifikasi yang Dan Terputus. terputus suaranya Bapak. Pak Dadan. Oke, sepertinya ada gangguan teknis dengan kita masih tunggu Pak Dadan untuk kembali masuk lagi ke dalam Zoom. Sembari sudah masuk beberapa pertanyaan, nanti saya akan tanyakan langsung kepada Pak Dadan selaku narasumber kita pada siang hari ini. Ada yang dari Saudara Kormen dari industri.co.id, kemudian Saudari Esther Nuki dari investortrust.id, kemudian Saudara Raja Suhut yang juga sudah masuk, sudah mempersiapkan pertanyaan. Pak Dadan sudah kembali ya, Pak Dadan. Ya, boleh silakan dilanjutkan Bapak. Agak terputus ya. Jadi yang Pak Nur tadi, Pak Nur Hidayat, saya kira kalau media, saya tidak ingin mengarahkan apapun. Silakan saja menyampaikannya dari angle mana bahwa itu akan disampaikan. Dan saya kira bagus dari berbagai macam sisi kan dilihat, gitu ya. Nah, kami akan menyampaikan data-data yang real, gitu ya, sesuai dengan faktanya di lapangan. Makanya saya sampaikan misalkan kalau eskalasi ini semakin tinggi, nanti terjadi terjadi gangguan dari sisi pasokan, nanti impact-nya kan ke dalam harga. Ini dipahami secara umum, saya kira kalau supply terganggu pasti harga kan berubah, gitu. Nah, tapi menerjemahkan dari hal tersebut menjadi sebuah narasi di media, ya kami berharap dan kami juga ingin mengajak kepada media untuk menyampaikan sesuai dengan faktanya. Tidak mencoba menarasikan ke hal-hal yang nanti di publik itu menjadi pemahamannya berbeda. Jadi kami juga ingin mengajak untuk hal tersebut. Saya tidak ingin mempersulit sebetulnya. Tidak ada niatan sama sekali kepada media untuk menerjemahkan sendiri. Saya sekarang, misalnya tadi sulit dipahami Pak kalau untuk sensitivitas subsidi. Saya punya rumusnya sebetulnya dan Pak Nur juga bisa menghitung. Ada sih rumusnya, tapi mungkin terlalu berat kalau disampaikan di dalam forum ini ya, untuk disampaikan rumus dan macam-macamnya. Kalau mau sampai situ saya juga siap. Tapi angka-angka yang barangkali publik itu tertarik dengan angka-angka tersebut, sudah saya sampaikan tadi secara garis besar. Itu Pak Nur, terima kasih atas ininya pendapatnya. Baik Pak Dadan, sudah ada yang raise hand lagi, Ibu Esther, yang mungkin juga pertanyaan dari chatnya sekalian mungkin langsung ditanyakan ya, Bu Esther, silakan. Terima kasih Pak Dadan. Pak Dadan, ada 3 poin Pak. Yang pertama, kita tahu kan sekarang kondisinya itu dibutuhkan suatu kondisi yang tidak menambah shock ke dalam ekonomi ya. Nah, salah satunya itu harapan besar itu subsidi itu masih bisa dipertahankan. Yang pertama, itu kita lihat waktu 2022, waktu Ukraina itu
harga minyak naik, tetapi itu penerimaan negara juga masih naik. Pertanyaannya, apakah seandainya akhir tahun ini minyaknya bisa nggak sampai 100 lebih, kemudian kursnya nggak sampai 16.500 lebih, apakah masih bisa dipertahankan sampai akhir tahun? Yang kedua, itu juga masih banyak sebenarnya langkah-langkah yang tidak dilakukan yang sebenarnya bisa dilakukan. Misalnya, pertama, itu untuk tepat sasaran ya. Itu sampai sekarang kenapa nggak disegerakan gitu? Misalnya, mereka yang memang berhak mendapatkan BBM bersubsidi atau BBM khusus seperti Pertalite itu berbasiskan misalnya NIK gitu, berdasarkan kuota. Itu kan rencananya udah lama. Kenapa itu tidak dilakukan? Karena kan kayak LPG itu bisa dilakukan dan itu bisa menurunkan volume ya. Artinya bisa lebih tepat sasaran lah, karena demandnya kan pasti naik. Terus yang ketiga, itu juga tadi kan disebut hampir 79% ya untuk LPG itu masih impor. Sementara kita itu kan sebenarnya kaya sekali, namanya gas bumi. Dan orang PGN itu udah teriak-teriak juga, kenapa nggak segera diserap di dalam negeri, jaringannya diperbanyak dan sebagainya, sehingga itu akan sangat membantu gitu. Itu kendalanya di mana gitu. Jadi kalau itu bisa disinergikan, itu semestinya tidak ada shock tambahan berupa kenaikan energi yang disubsidi untuk masyarakat. Karena itu akan sangat membantu BI itu tidak meningkatkan BI rate, kemudian inflasi juga tidak meningkat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Esther. Silakan Pak Dadan. Ini mungkin kaitannya kembali lagi ke arah kemandirian energi nih. Terima kasih Bu Esther. Kami juga kan ada tuh grup media yang di ISDN, Mas Roni. Bagus-bagus juga pertanyaannya kalau nanya gitu ya. Tapi ini juga tidak kalah ini kualitasnya, pemahaman-pemahaman tentang apa namanya keenergian itu kan tergambar dari pertanyaannya tadi ya. Yang pertama, apakah bisa dipertahankan sampai akhir tahun? Tadi kan saya sampaikan bahwa ini multi sektor lah untuk memutuskan gitu ya. Malah sampai ke DPR juga kan nanti gitu ya. Pada ujungnya itu kan kombinasi antara ekonomi dan sosial dan politik barangkali kalau udah urusan subsidi gitu ya. Dan yang menjadi tugas SDM, kita pastikan bahwa barangnya ada, supply-nya ada, logistiknya siap sampai ke seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Memang dalam beberapa hal ada blessing seperti yang Mbak Esther tadi sampaikan ya. Dulu kenaikan harga mineralnya kan bagus gitu ya. Nah sekarang juga dalam beberapa case, misalkan sekarang nikel ini sekarang terjadi kenaikan juga nih. Nah, angkanya sudah cukup bagus naik. Kalau naik artinya penerimaan negara pun naik di situ gitu ya. Tapi sebetulnya kita ini kan tidak ingin juga kita naik pendapatan, tapi pendapatannya habis untuk dimanfaatkan untuk menutup subsidi terus. Gitu. Setuju dengan usulan yang kedua bahwa memang harus didorong subsidi itu harus tepat sasaran. Subsidi itu harus diterima oleh orang yang berhak. Nah, yang mana yang berhak? Ini kan kita udah punya regulasi, kita punya PP 191 gitu ya. Di situ juga ada yang berhak, ada yang apa ya, menyatakan berhak gitu karena di situ definisinya tidak terlalu kuat misalkan. Nah, sekarang kita sedang perbaiki hal tersebut, Mbak Esther. Di pemerintah terus terang kita sedang melakukan revisi untuk itu, untuk memastikan bahwa ini bukan pengurangan ya, ini jangan dibawa narasinya bahwa kita ingin mengurangi subsidi karena kita tidak mampu dari sisi penyediaan anggarannya tadi, bukan. Kita ingin memastikan yang hak itu yang menerima, atau kebalik, yang menerima itu yang haknya gitu ya. Di situ kita akan lebih mendetilkan dari sisi siapa penerima dari misalkan Pertalite. Nah, sekarang sedang disusun supaya lebih tepat sasaran. Yang pada ujungnya, mudah-mudahan nih pada ujungnya, kalau kita bisa menyaring siapa yang harus pakai, itu bisa turun. Tapi kalaupun tetap pun sebetulnya tidak ada masalah.
karena berarti memang kelompok inilah yang memang sudah sewajarnya untuk menerima barang yang diberikan subsidi atau kompensasi oleh pemerintah. Terima kasih sudah di-acknowledge, diapresiasi tadi untuk yang LPG. Memang proses-prosesnya seperti itu. Kita terus mencari cara supaya tadi subsidinya tepat sasaran, tidak hanya di BBM, tapi juga di LPG, termasuk juga sebetulnya di listrik, ya, di listrik. Nah, terus bagaimana upaya pemerintah? LPG kan terus-terusan naik ya, secara konsumsi nasional. Dan menurut saya ini jangan ada pikiran nih, ya udah Pak, kita kembali lagi ke bahan bakar kayu, nggak mungkin. Kita nggak bisa seperti itu. Kita ini harus terus naik kelas, makin baik, makin nyaman, makin bersih. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah persis seperti yang Mbak Esther tadi usulkan, kita tiap tahun ini menganggarkan di APBN untuk jaringan gas kota, di APBN ESDM. Kita juga bekerja sama dengan badan usaha untuk mendorong program-program kerjasama, ya, supaya pengembangannya itu bisa lebih cepat. Dalam hal ini adalah dengan PGN, karena PGN kan sebagai agregator gas. Jadi ada juga yang dikembangkan jaringan gas yang tidak hanya basisnya APBN. Memang dari sisi kemampuan APBN kan terbatas, sehingga prosesnya juga tidak bisa secepat yang seharusnya kita capai. Di situ tergantung ketersediaan dari APBN untuk jaringan gas kota ini. Tapi ini terus tiap tahun kita tambah. Kalau tidak salah sekarang angkanya sudah di atas hampir 1 juta. 1 juta rumah tangga sudah tersambung dengan jaringan gas kota. Yang ini memang pasti akan menambah lebih nyaman. Jadi harganya juga baik, kemudian dari tingkat kenyamanannya juga ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan LPG yang kita kan harus beli dalam arti secara fisik ya, harus datang bawa tabungnya, kemudian bawa ke rumah baru dipasang lagi. Jadi kalau dengan gas kota ini kan gasnya sudah datang ke rumah, kita tinggal mutar kartunya saja di situ. Ini berjalan, Pak Esther. Kita juga mendorong beberapa yang lain supaya kelompok masyarakat tertentu yang sekarang menggunakan LPG ini, gitu ya, bergeser menggunakan sama kelasnya ini lebih kenyamanannya sama, malah lebih nyaman. Kita geser ke kompor listrik. Kan sudah ada upaya-upaya dilakukan untuk hal tersebut. Jadi nanti terjadi pengurangan dari sisi konsumsi LPG dan juga perbaikan dari sisi emisinya. Bahan bakar menjadi lebih bersih, dapurnya menjadi lebih nyaman, lebih bersih, masaknya juga lebih pastilah kalau kita ingin menggoreng telur suhunya 170 derajat. Nah, dengan kompor listrik ini bisa gitu. Kalau LPG kan kita harus muter-muter sendiri ya, seperti itu. Jadi didorong itu, mudah-mudahan nanti dengan beberapa misalkan sosialisasi yang terus dilakukan oleh secara khusus kalau untuk listrik ini oleh PLN, sudah ada beberapa uji coba kalau tidak salah di Solo, di Bali gitu, sudah dilakukan uji cobanya, memberikan keyakinan tambahan kepada masyarakat untuk secara bertahap ini bergeser. Kan listriknya cukup kalau ini, listriknya kan diproduksi di dalam negeri, kemandiriannya akan semakin meningkat. Kami juga mengajak kepada media untuk barangkali bisa dilihat tuh yang berapa uji coba yang pemanfaatan kompor listrik induksi ini. Terima kasih Mbak Esther. Baik, Pak Dadan, terima kasih atas jawabannya. Bu Esther juga terima kasih. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan, tapi saya mungkin akan rekap sejumlah pertanyaan yang kurang lebih arahnya sama seperti itu ya Pak Dadan ya. Dari Saudara Kormen, industri.co.id dan juga dari Raja Suhud Media Indonesia. Ini kaitannya mungkin tadi kalau dari pertanyaan Saudara Kormen ini tadi juga dari Bu Esther kurang lebih sama saya lihat dengan pembahasan bagaimana potensi cadangan gas bumi, kemudian apa terkait dengan kemandirian
dari energi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dadan. Mungkin saya langsung lanjut saja ke pertanyaan dari Raja Suhud terkait dengan pemerintah. Apakah pemerintahan saat ini mulai terapkan secara ketat kebijakan subsidi energi agar pemerintahan baru tinggal melanjutkan saja? Pak Dadan, ingin dielaborasi lagi atau tadi sebenarnya juga sudah dijawab oleh Pak Dadan terkait dengan pengetatan, kemudian tepat sasaran, kemudian upaya-upaya bagaimana penyusunan cara agar subsidi ini berjalan mengenai mereka-mereka yang pada orang-orang yang tepat untuk mendapatkan dari subsidi ini. Kalau begitu saya lanjut ke Saudara Irawan Akurat News. Jika hitung-hitungan meleset terkait konflik yang terjadi baik kasus Ukraina maupun Timur Tengah, berapa besar beban yang akan ditanggung masyarakat tanah air jika dipaksakan subsidi? Berapa besar angka yang harus dipersiapkan oleh pemerintah? Kemudian kami tertarik dengan masa depan transisi energi. Nah, ini terkait transisi energi atau clean energy, energi hijau yang sering digaungkan oleh pemerintah terkait komitmen juga ini Pak Dadan. Ada catatan kebutuhan pendanaan transisi energi untuk pekerja terdampak dari sektor batubara mencapai 38,4 triliun. Bagaimana pemerintah melihat hal ini? Apakah transisi energi menjadi masalah baru yang mana transisi energi ini kadang-kadang menjadi solusi kebutuhan energi di tanah air? Silakan Bapak. Untuk yang pertama, kan tadi sudah saya jelaskan ya, memang saya kira semua juga sepakat, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat termasuk media, bahwa kita harus memastikan hanya yang berhak yang mendapatkan barang yang bersubsidi. Tinggal caranya seperti apa? Karena di lapangan itu kan tingkat pemahaman masyarakat juga berbeda-beda gitu ya. Tingkat kebutuhannya juga berbeda-beda di situ. Nah, untuk LPG sekarang dengan ini tidak ada pembatasan ya, jadi tidak ada pembatasan, tapi konsepnya itu memastikan bahwa nanti kita lihat bahwa yang berhak itu yang mana, sehingga ada persyaratan-persyaratan tambahan untuk dokumentasi dari kalau kita membeli LPG 3 kilo. Kemudian untuk yang pertalite, termasuk nanti untuk yang solar, yang subsidi, ini sedang disiapkan regulasinya. Kita banyak berkomunikasi juga dengan semua pihak, tidak hanya di kementerian, tapi juga dengan kira-kira nanti yang akan terdampak, gitu. Yang akan terdampak seperti apa? Kan kita juga harus lihat konsumennya itu siapa saja, harus sangat detail supaya nanti tidak begitu regulasinya keluar, nanti baru ada cerita atau quote-unquote protes gitu ya. Di situ kita menghindari, kita ingin kebijakan ini benar-benar bulat di situ dan bisa dilaksanakan. Kemudian untuk besaran subsidinya kira-kira sampai berapa yang harus disiapkan oleh pemerintah. Tadi saya sampaikan kita punya cara menghitung ya, yang secara umum komposisinya itu dari harga crude-nya tersebut, gitu ya, harga minyak bumi tersebut. Loh gimana Pak kalau untuk LPG, kan bukan minyak bumi. Nah mereka itu terkait. LPG itu terkait juga dengan harga minyak bumi. Jadi kalau harga minyak bumi naik, LPG-nya naik. Memang berapa ada jeda. Kadang minyak bumi naik tidak hanya LPG, tapi yang lainnya juga kan naik. Gitu. Jadi memang minyak bumi ini menjadi salah satu indikator penting, selain juga memang sebagai bahan bakunya di situ. Plus karena ini adalah industri internasional, sehingga menggunakan sehingga juga dipengaruhi oleh valuta asing. Secara khusus di sini adalah forex-nya dari US dollar. Nah, tadi saya sampaikan kalau dengan basis APBN kan 244. Tapi kalau nanti terjadi perubahan pelemahan rupiah, misalkan sampai ke angka 16.300, itu angkanya naik menjadi 280. Ini baru ini ya, subsidi dan kompensasi BBM dan LPG. Ini belum bicara listrik, karena listrik juga sama, listrik juga nantinya terdampak di situ. Nah kalau harga, bagaimana kalau dua-duanya naik? Crude-nya naik, dolarnya juga menguat. Misalkan saya kasih contoh di angka 100. Kalau
ICP-nya menjadi $100 per barel dan kursnya menjadi 16.300, itu angkanya menjadi 371 triliun. Jadi dari 244 menjadi 371. Ini kan naik 130-an. Naik kira-kira di angka berapa ya? Mungkin angka 55% naiknya gitu ya, dari apa yang sudah ada di dalam APBN. Mampu atau tidak? Ya, kalau saya di pemerintah gitu ya, kami melihat, tapi saya ingin melewati bahwa ini kan wilayahnya Kementerian Keuangan. Ini kan wilayahnya dari sana, tapi kita pernah mengalami, yaitu di tahun 2022, kita pernah mengalami seperti itu, dan menyelesaikannya dengan baik gitu ya, dengan baik. Situ kita masih, pertumbuhan ekonominya masih tetap terjaga dan masyarakat mendapatkan energi secara cukup. Kemudian transisi energi ini yang terus didorong oleh pemerintah. Kementerian SDM sudah punya roadmap untuk ini. Kita, Presiden sudah menyampaikan bahwa di tahun 2060 atau lebih cepat. Tapi ini pun tidak menghilangkan secara sekaligus. Kalau gitu tidak perlu eksplorasi migas, Pak. Misalkan pertanyaannya, enggak. Kita ini akan melakukan, namanya juga transisi. Kalau transisi itu kan proses ya, proses sampai menuju ke suatu titik. Gitu ya. Nah, titiknya itu nanti akan terjadi di 2060 atau bisa kita percepat kalau kita mampu. Nanti bergeser untuk bahwa energi yang dipakai di kita itu adalah energi yang bersih. Nah, kalau ditanya, kalau gitu BBM itu bersih apa kotor, Pak? Kalau sekarang ukuran bersih dan kotornya itu adalah emisinya. Misalkan kalau sekarang, kalau untuk ukuran yang paling simpel kan CO2. Berapa banyak CO2 yang akan teremisikan kalau bahan bakar tersebut dimanfaatkan. Nah, sekarang seperti itu, tapi kan teknologi ini terus berkembang. Kalau yang jadi penyakitnya adalah karena ada emisi CO2, loh kalau gitu kita ambil aja CO2-nya supaya tidak ke atmosfer. Nah, ini juga menjadi salah satu opsi ya. Dan kalau untuk migas ini saya punya kira-kira bukan keyakinan ya, karena kadang zaman ini tidak bisa diprediksi. Kan sekarang kita udah mengintroduksi untuk program motor listrik, mobil listrik, ini sudah 3 tahunan. Kira-kira kan kita sudah lihat di Jakarta sudah mulai banyak, tapi kalau ke tempat yang lain kan masih terbatas, sehingga memang perlu waktu. Plus dengan existing kendaraan yang ada sekarang, kan ada 127 jutaan mungkin ya kendaraan di Republik ini. Ini kan tetap akan menggunakan bahan bakar. Jadi prosesnya nanti akan berjalan, memang inginnya percepatan dalam arti tidak pembatasan ya, tapi percepatan nanti secara karena memilih ini lebih bermanfaat, lebih memberikan benefit, masyarakat bergeser. Gitu. Jadi pemerintah belum dalam opsi untuk ya sudah nanti mobil yang menggunakan bahan bakar itu stop produksinya. Nah, kita tidak mengambil langkah tersebut, gitu ya. Meskipun itu pun jadi satu opsi nanti secara terbatas. Misalkan kita enggak lagi, maksudnya beberapa kota di negara lain tuh, wilayah ini tidak boleh ada mobil BBM. Itu sudah ada pembatasan-pembatasan secara wilayah. Kita masih melihat untuk hal tersebut. Dan transisi ini nanti terkait tidak hanya betul tadi yang disampaikan bahwa nanti ada dampaknya Pak terhadap tenaga kerja, betul. Saya kira ini tepat sekali, kita ini harus melihat bahwa transisi energi itu tidak hanya bagaimana menggeser pemanfaatan energi menjadi energi bersih, tapi juga ini adalah suatu transformasi ekonomi. Nanti akan bergeser, keperluan tenaga kerjanya akan berubah.
kemudian juga bisnis-bisnis tambahan juga akan terjadi, termasuk bisnis-bisnis yang nanti yang akan misalkan hilang ya di sisi itu. Dan menurut saya memang sering disampaikan, Pak itu kan ada biayanya. Tadi disampaikan 38,4 triliun. Nah, saya melihat ini kan sebuah kegiatan ekonomi. Jadi kalau kita ada biaya karena harus dibangun sesuatu, ini kan investasi. Ada investasi itu kan memperbaiki, menggerakkan perekonomian gitu ya. Memang kami juga mulai menyiapkan gitu. Nanti kalau misalkan pemanfaatan batu bara ini semakin rendah di Indonesia gitu. Karena ada upaya tadi transisi energi dari penggunaan PLTU misalkan yang sekarang mengkonsumsi batu bara digeser menjadi energi terbarukan, kan akan terpengaruh ini yang kerja di batu bara, baik itu di penambang maupun di PLTU-nya. Kita juga itu menjadi salah satu program di kami, sehingga terjadi pergeseran-pergeseran dari penyediaan tenaga kerja. Jadi kami mulai menyusun untuk program-program pelatihan, sekolah juga, sekolah-sekolah di vokasi maupun juga di perguruan tinggi, untuk mulai menyiapkan tenaga-tenaga yang cocok. Nah, gimana kalau yang sekarang sudah bekerja, Pak? Kan gitu. Sudah ada contoh di beberapa negara yang mereka sudah mulai menggeser yang tadinya memang kerja di tambang batu bara, sekarang bergeser menjadi kerja di misalkan di PLTS, kerja di pembangkit listrik tenaga air misalkan gitu ya. Dari sisi kajian kami, kalau kita mendorong pemanfaatan ini terbarukan, ini diperlukan tenaga kerja yang lebih banyak sebetulnya dibandingkan dengan kalau sekarang kita menggunakan pembangkit fosil. Tapi nanti ada impact yang lain. Sekarang penerimaan negara kan banyak nih dari PNBP-nya, baik itu migas maupun mineral dan batu bara. Ini juga perlu kita analisa gitu ya, untuk hal tersebut. Tapi memang kedepannya kita secara bertahap kita akan melakukan transisi. Undang-undang yang terbarukan sekarang sedang disusun bersama DPR, yang itu adalah menjadi salah satu payung hukum kita untuk melakukan proses transisi energi di dalam negeri. Gitu? Cukup, Mas Rani? Baik Pak Dadan, terima kasih. Kita masih ada pertanyaan. Mungkin saya rekap saja karena beberapa dari pertanyaan sudah dijawab sebenarnya oleh Pak Dadan. Yang pertama terkait dengan mitigasi dengan eskalasi Timur Tengah, kemudian bagaimana menyiapkan rantai pasokan tadi juga sudah disampaikan, kemudian adanya terkait dengan penguatan nilai dolar dan juga transisi kendaraan listrik tadi juga sudah disampaikan semuanya. Ini dari Fajarel dari Koran Rakyat Merdeka. Tapi kalau dari penjelasan Pak Dadan terhadap pertanyaan dari Saudara Irawan Akurat News sebelumnya tentang transisi energi ini Pak, apakah ini pertanyaan dari kita, apakah ada potensi nantinya untuk pengalihan subsidi energi ini Pak? Mungkin karena melihat potensi dari energi hijau ke depannya ini memang sebagai satu bentuk komitmen Indonesia untuk menjaga iklim dan lain sebagainya, mungkin menjadi opportunity cost juga terhadap misalkan mitigasi bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya ada bentuk kerjasama dengan lintas institusional yang pada akhirnya untuk bisa memperkuat subsidi ini atau dialihkan ke dalam bentuk yang lain. Ya, saya kira sangat baik tuh kalau kita bisa kompak ya untuk ke arahnya ke sana. Gitu ya. Kan kita tadi saya sampaikan bahwa ini transformasi ekonomi. Sekarang ini sebagai prolog ya. Di beberapa negara di Eropa itu nanti akan mulai menerapkan yang namanya pajak, gitu, pajak karbon. Tapi ini bukan pajak karbon yang seperti yang kita lihat di kita. Tapi ini pajak karbon yang diterapkan untuk barang yang mereka impor atau yang kita ekspor ke negara tersebut. Misalkan saya kasih ilustrasinya seperti ini, tapi ini ilustrasi ya. Saya menggunakan angka. Misalkan kita ini memproduksi memproduksi baja ada yang gampang, baja gitu. Diekspor ke Eropa.
harganya misalkan 1 tonnya itu $100 gitu ya. Kemudian tetangga kita juga membuat hal yang sama, misalkan Vietnam. Vietnam juga sama produksi baja dijual juga ke negara yang sama inginnya $100 juga mereka. Nah, begitu masuk ke sana ditanya, Indonesia bagaimana buatnya, Vietnam bagaimana buatnya. Indonesia jawab, ya kita pakai energi yang kira-kira seperti ini, basisnya adalah fosil, listriknya dari PLTU gitu. 67% ini menggunakan batu bara, kira-kira sampaikan hitunglah karbonnya itu berapa, itu beban karbonnya yang pada saat memproduksi. Kemudian Vietnam juga ditanya, mereka jawab dengan baik dalam arti kalau konteks energi terbarukan, karena Vietnam ini udah banyak penggunaan energi terbarukannya. Sehingga mereka jawab, saya memproduksi ini listriknya dari PLTA, dari apa yang sifatnya energi bersih. Hitung di sana jejak karbonnya seperti apa. Kayaknya mungkin seperti ini nantinya, mungkin. Kan ini belum terjadi. Tapi itu akan terjadi di 2026. Mereka bilang untuk Indonesia, kita tambahkan pajak $10, misalkan per ton. Untuk yang Vietnam, karena melewati standarnya mereka gitu ya dari sisi jejak karbonnya, tidak perlu bayar pajak. Sehingga barang kita yang masuk ke negara tersebut harganya menjadi 110. Yang Vietnam harganya tetap 100. Nah, kalau Mas Roni tinggal di negara tersebut, kira-kira mau beli barang yang mana? Kan jelas tuh pilihannya kan. Nah, itulah yang saya sampaikan bahwa ini adalah ini transformasi ekonomi. Kalau enggak kita kalah bersaing. Jadi narasinya ini jangan dibalik bahwa kalau pemanfaatan energi bersih ini mengurangi daya saing. Justru kita ini mendorong transisi energi ini supaya kita bisa sama nih dengan negara lain, bisa jualannya sama, gitu, tidak dipertanyakan lagi. Lu bagaimana memproduksi barangnya? Kita juga udah sejajar dengan yang itu ya. Itu sebagai ilustrasi untuk yang transisi energi itu, karena memang mengarahnya ke situ. Nah, kalau ditanya, Pak, kalau gitu bisa nggak kita geser subsidi yang sekarang ada di energi fosil itu digeser ke sana? Gitu. Per sekarang, dari sisi kebutuhan, kan kita menilai bahwa subsidi yang dilakukan oleh pemerintah ini dan disetujui oleh DPR ini penting. Ini penting untuk mempertahankan daya saing kita. Nah, tapi masih ada peluang-peluang kepada kita untuk mengoptimalkan dari dana subsidi tersebut. Gitu, seperti tadi yang diusulkan oleh Pak Esther, Pak Nur Hidayat, dan juga Mas Roni. Kita bekerja di titik tersebut, kemudian kita dorong berikan kesempatan yang lebih luas kepada pemanfaatan energi bersih. Kan sebenarnya tidak hanya subsidi ini yang menjadi menjadi halangan ya, menjadi tantangan kita untuk mendorong EBT itu kan tidak semata-mata dari harga, tapi juga ada misalkan tantangan dari sisi TKDN. Ini juga perlu konsensus nasional dan saya kira sudah terjadi sekarang di Menko Marves sudah difasilitasi. Kemudian juga dari sisi pendanaan. Kemudian nanti kalau kita bisa memanfaatkan dari nilai ekonomi dari karbonnya. Kan ini ada nilai ekonominya yang bisa kita juga monetisasi sehingga ini memperbaiki dari keekonomian dari EBT tersebut. Kalau kita bisa kombinasikan seperti ini, memang yang paling ideal tuh kita seperti di negara lain yang tadi saya sampaikan, melakukan internalisasi dari eksternalitas yang sudah ada, misalkan dari beban karbonnya. Sudah ada kalau undang-undangnya kan nanti ada pajak karbon, tapi sekarang kan belum diterapkan. Jadi masih kita timbang-timbang supaya secara nasional itu kita tidak kehilangan kesempatan nih. Karena Indonesia ini sekarang dalam posisi yang sangat baik ya, untuk kita bisa maju terus. Mineralnya kita bagus, hilirisasi juga berjalan dengan baik. Gitu. Dan kita ingin memanfaatkan momentum ini, tenaga kerja juga sama, bonus demografi sedang terjadi. Presiden kan sering menyampaikan hal tersebut. Jadi dengan pertumbuhan teknologi untuk energi terbarukan juga baik. Saya sih sekarang bukan ingin
apa ya? Oh, kalau gitu tidak butuh dukungan Pak untuk EBT, bukan. Nah, sekarang kalau kita head to head antara PLTS dengan PLTU untuk skala-skala tertentu ini sudah bisa bersaing. Tidak perlu minta subsidi gitu ya. Hanya ingin diperlakukan sama saja di situ supaya ini bisa didorong pengembangannya. Dan pemerintah sudah punya regulasi untuk hal tersebut. Kita kan tidak lagi akan bangun PLTU yang baru, kecuali yang memang sudah ada di dalam rencana. Jadi sudah ada disebutnya adalah dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik. Kalau itu sudah ada di situ, ya kita akan setujui dari sisi pemerintah. Tapi untuk yang baru ini tidak ada. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Secara prinsip setuju untuk yang tadi memberikan perhatian lebih terhadap EBT. Jadi kita pastikan bahwa subsidinya itu lebih tepat gitu ya, lebih tepat dalam arti tidak yang ini dihilangkan, yang ini ditambah gitu. Itu Mas Roni. Pak Dadan. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi yang masuk pada siang hari ini dan mungkin akan menjadi akhir dari diskusi kita. Tapi sebelumnya izinkan saya menanyakan kepada Pak Dadan dari diskusi yang sudah berlangsung pada siang hari ini. Apakah bersedia pernyataan dalam FGD ini dikutip oleh rekan-rekan media yang hadir, Bapak? Silakan. Baik, silakan. Oke, sehingga saya dapat informasikan kepada rekan-rekan media dari diskusi yang sudah berlangsung tadi, teman-teman bisa dapat untuk mencatut ataupun mengutip untuk dalam pemberitaan. Dan sebelum saya tutup, saya ingin memberikan lagi kesempatan Pak Dadan untuk closing statement. Singkat saja mungkin Pak Dadan terkait dengan diskusi kita pada sore hari ini terkait konten apa yang ingin Bapak sampaikan, silakan. Ya, terima kasih Mas Roni atas kesempatannya. Kementerian SDM terus bekerja bersama kementerian yang lain untuk terus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan energi yang cukup dengan harga yang terjangkau gitu ya. Dan kita juga terus mendorong pemanfaatan energi yang bersih dalam rangka transisi energi ini. Jadi mohon dukungannya dari para media untuk menyampaikan fakta kepada masyarakat, juga dalam arah yang kebalikan yang menyampaikan juga masukan kepada kami di Kementerian SDM. Demikian, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadan Kusdiana selaku Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM. Terima kasih sekali lagi dan juga terima kasih kepada rekan-rekan media yang juga sudah hadir meramaikan diskusi FGD kita pada siang hari ini. Saya Roni Satria, sekali lagi terima kasih telah bergabung dalam Focus Group Discussion FMB 9, Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Sampai jumpa.